Hisbah TV menyuruh kepada kebaikan. Sabda TV. Termasuk pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini, dalam ayat yang kita bahas dan kisah yang melatar belakanginya adalah barang siapa meridhoi kekafiran, dia kafir. Ini juga disepakati ulama. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, barang siapa berniat murtad, maka dia murtad. Barang siapa berniat murtad, maka dia murtad. Kenapa jemaah sekalian? Orang baru berniat murtad sudah murtad. Termasuk orang yang mengatakan, kalau ajaran seperti Islam seperti itu, saya murtad saja. Na'udzubillah. Orang yang berniat murtad, dia sudah murtad. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia berniat murtad, berarti dia meridhoi kemurtadan. Meridhoi kemurtadan adalah kemurtadan. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Meridhoi kesyirikan adalah kekafiran. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Oleh karena itu, semua bentuk kekafiran apapun, kita nggak boleh ikut hadir serta dalam majelis tersebut. Di majelis orang yang sedang memperolok-olok agama Allah. Jadi, kalau ada orang nonton stand up komedi yang menghina satu ajaran syariat, maka semua yang menonton ikut kafir. Bukan hanya yang menghina itu. Dalilnya surat An-Nisa ayat 140, juga ayat yang kita bahas. Lihat jemaah sekalian, yang kita bahas surat At-Taubah 65-66. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW hanya satu orang, tapi Allah mengkafirkan mereka semuanya. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Allah menggunakan domir untuk banyak orang. Kafartum, kalian semuanya sudah kafir. Bukan kafarta, kamu sendirian kafir. Jadi semua yang hadir mendengarkan ocehannya itu semua dikafirkan, kecuali orang yang hadir tanpa dia sengaja, kemudian dia mengingkari, dia menyalahkan. Makanya sahabat Auf bin Malik tidak termasuk yang dikafirkan. Semua yang hadir dan menyetujuinya, maka mereka semua dikafirkan. Jadi ini pelajaran penting. Menghadiri majelis kufur adalah kekafiran. Kecuali kita datang ke situ untuk sekedar menasihati orang yang melakukannya. Dan larangan ini berlaku untuk semua orang yang berbuat dosa. Enggak boleh kita bersama mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan khamar padanya. Jadi kalau kita diundang kondangan misalkan, ternyata di depan seat mereka menghidangkan khamar, kita nggak boleh hadiri majelis seperti itu. Karena ada maksiat, bahkan maksiat apapun. Dulu para sahabat kalau datang di resepsi pernikahan, kemudian ada maksiat di situ, ada patung misalkan, ada musik-musik, apalagi ada
kekufuran, maka para sahabat kembali pulang. Mereka tidak meneruskan untuk mengikuti resepsi tersebut. Mereka pulang. Jadi ini berlaku untuk semua dosa. Kita nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sedang berbuat dosa kecuali untuk satu maksud, yaitu memberi nasihat kepadanya. Setelah itu kita pergi. Jadi ini sangat berbahaya. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Oleh karena itu, orang yang baru berniat untuk murtad, dia sudah murtad sebenarnya. Karena kalau begitu, dia telah meridhoi kekufuran tersebut.